malam sudah hujan ya. Hujan, sejuk, keenakan tidur, tapi tetap semangat untuk menjalani kegiatan di pagi hari. Semangat, 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 hore, hore, yes! Semangat, 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 hore, hore, yes! Apa kita harus menggunakan yel-yel agar anak ibu terbawa semangat ibu ade sampai ke rumahnya. Ibu sudah mandi, apakah sudah sarapan semuanya hari ini? Wah, hebat anaknya. Ibu sudah tahu dong fungsinya sarapan seperti yang ibu sampaikan sebelumnya. Kan ibu tadi sudah bernyanyi, ayo kita berdoa dengan hikmat sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu pernah nggak cerita sama mamanya, sama temennya? Nah ya, kira-kira kalau kita bercerita sama teman, sama orang lain, anak ibu biasanya apa sih yang anak ibu tanyakan? Banyak ya, mungkin tentang film, mungkin tentang cita-cita, mungkin tentang mainan, mungkin saja tentang PR sekolah. Nah, kali ini anak ibu kita akan belajar bagaimana cara bertanya yang baik kepada orang lain. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan apa sih yang mau kita tanyain. Misalnya tentang sekolah, kita mau tanyanya sama siapa? Sama teman kita atau sama mama. Oke, setelah itu kita buat daftar pertanyaannya. Maksudnya apa Bu Ade? Oke, maksudnya adalah pertama-tama anak ibu kumpulkan kalimat pertanyaan yang akan anak ibu tanyakan kepada orang yang mau ditanyakan. Contohnya mengenai sekolah. Di mana ya sekolah kamu? Kan kalimat tanya di manakah sekolah kamu? Terus itu kelas berapakah kamu? Kemudian siapa nama wali kelasmu? Pelajaran apa yang kamu sukai? Pelajaran apa yang tidak kamu sukai? Mengapa kamu tidak suka pelajaran tersebut? Mengapa kamu suka pelajaran tersebut? Kemudian jam berapa kamu pulang sekolah? Bagaimana kamu menerangkan materi pembelajaran? Ini banyak sekali. Kenapa kita butuh daftar pertanyaan? Nah, supaya kita terarah dalam menanyakan suatu hal kepada orang lain. Begitu. Bu, bagaimana kalau saya tidak punya daftar pertanyaan? Kalau anak ibu tidak punya daftar pertanyaan yang anak ibu sampaikan nanti kurang terarah, hingga nanti bisa tidak sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Nah, nanti kita atur dulu biar semua kegiatan kita berjalan dengan beruntun atau lancar. Oke, kali ini kita akan menggabungkan materi pembelajaran 4 dan 5. Nah, itu bisa buka bukunya kita ya. Pada halaman 4, pada halaman 147. Oke. Hari ini kita akan berlatih melakukan tanya jawab, itu yang pertama. Yang kedua, anak masih ingat gak tentang keberagaman Nusantara yang ada di Indonesia? Yang pertama kita kemarin sudah belajar asal daerah. Kemudian tanaman asal daerah orang tua juga sudah. Kemudian pakaian adat, kemudian masakan khas dari daerahmu. Nah, hari ini penggabungan materi kita adalah kita akan kembali mendata tentang keberagaman daerah. Apakah itu? Yang pertama adalah tentang suku. Jadi nak, di Indonesia ini banyak sekali suku yang beragam. Kalau sukunya suatu daerah itu khas, pasti bahasanya juga khas. Misalnya kayak orang Minangkabau dari Sumatera Barat, bagaimana bahasa menanyakan kabar? Nah, contohnya gini, Ba'a kabarnya? Dalam Sumatera Barat itu Minangkabau juga terdapat banyak lagi ragam bahasa yang bahasanya berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Misalnya Kota Payakumbuh, bahasanya Akobenya gitu, seperti itu ya. Maaf kalau ibu salah menjelaskan. Kemudian di Bukit Tinggi juga ada bahasa Minangnya yang berbeda intonasi atau cara pengucapannya. Saking banyaknya di Indonesia, makanya Indonesia itu terkenal dengan keunikan dari suku masing-masing. Oke, yang pertama suku ya. Kemudian yang kedua tarian. Jadi setiap daerah itu
ternyata punya tarian khusus loh. Kalau di Minangkabau apa ya tariannya ya? Pernah nggak anak ibu melihat di acara pesta pernikahan ada persembahan tari piring? Tari menggunakan piring kecil di kedua telapak tangannya, kemudian dia melakukan gerakan tari, bahkan ada yang menari di atas pecahan piring tersebut. Wah, menarik kan? Oke, tugas anak ibu adalah untuk kali ini keberagamannya kita akan mendata tarian khas asal daerah dan suku asal daerah orang tuamu. Orang tuamu yang laki-laki ayah apa? Jika orang tuanya laki-laki dan perempuan berasal dari provinsi atau suku yang sama, silakan buat satu saja. Gunakan tabel ya seperti sebelumnya. Oke? Gimana dikerjakan di buku latihan saja. Itu kegiatan untuk keberagaman. Yuk kita lanjutkan bagaimana mengerjakan kegiatan untuk daftar pertanyaan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kegiatanmu cara bertanya kepada orang tuamu, ya kan? Tadi kita sudah mengisi tabel. Sebelum mengisi tabel, anak ibu tugaskan untuk membuat daftar pertanyaan. Apa saja sih yang mau ditanyakan sama bunda sama ayah untuk bisa mengisi tabel? Gampang ya. Langsung 2 pelajaran sudah anak ibu dapatkan. Oke, kita lanjutin. Kita akan lanjut kepada kegiatan PJOK. Ya, anak ibu halaman 154. Wah, Anda bacain ya, gerakan untuk berayun dan memutar. Harusnya anak ibu di sini harus pergi ke suatu tempat yang ada pohon dan ranting yang bisa untuk kita pakai. Tapi tidak usah digunakan karena kurang pengawasan dari kita akan dapat membahayakan diri kita sendiri. Jadi akan kita tinggalkan. Kita akan mempelajari apa maksud dan tujuan kita melakukan gerakan berayun dan berputar. Oke, kalau langkahnya kita disuruh berdiri tegak, ada pada gambar nanti, kemudian rentangkan kedua tangan ke atas, kemudian genggamlah dahan kayu, pohon dengan kuat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan, lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendaratlah dengan sempurna. Nah, ibu tahu nggak apa fungsinya kita melakukan kegiatan tersebut? Kalau kita lihat, nah benar, ini adalah untuk melatih otot tangan. Kenapa otot tangan bu? Karena yang berayun itu adalah tangan kita. Nah, kita memegang dahan kayu, kemudian kita diminta berayun. Kalau otot tangan kita tidak kuat, sebelum 4 kali ke depan, 4 kali ke belakang, kita pasti akan terjatuh. Nah, jadi anak ibu lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan olahraga. Jadi kesimpulannya untuk PJOK adalah gerakan mengayun dan memutar ini dapat melatih otot tangan, otot lengan, juga otot kaki. Kenapa otot kaki Bu Ade? Karena saat kita mendarat, kita memerlukan kaki pijakan yang kuat ke tanah atau ke lantai untuk kita dapat berdiri sempurna kembali. Seperti itu. Jadi ada 2, otot lengan, otot tangan, dan otot kaki. Oke anak ibu, simpulan pembelajaran kita adalah pertama, bagaimana cara mewawancarai atau bertanya yang baik pada orang lain dengan membuat daftar pertanyaan agar kegiatan kita terarah. Yang kedua, kita akan mengetahui dari mana ayah kita berasal dan kita mengetahui suku dan tarian khas daerahnya sebagai kekayaan budaya Indonesia. Oke, anak ibu juga bisa mempraktikkan dengan pengawasan orang tua bagaimana cara gerakan mengayun dan memutar. Bila tidak ada pengawasan orang tua, ibu Ade sarankan tidak melaksanakan kegiatan ini. Oke, anak ibu, menyenangkan hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya akan lebih seru karena anak ibu telah mengunduh aplikasi Keeping School. Sabar dulu ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Yeay. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.